Sejarah tidak akan pernah lepas dari kehidupan seseorang, termasuk dalam kehidupan kita semua. Sejarah dapat berupa pengalaman, kenangan, ataupun peristiwa yang terjadi pada masa yang telah lewat atau masa lampau. Salah satu sejarah penting yang perlu kalian ketahui adalah sejarah kemerdekaan Indonesia. Kali ini Duo Saudara TV akan memberikan ulasan penting mengenai sejarah saat Indonesia merdeka. Sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Indonesia memiliki sejarah penting yang melekat dan tidak dapat hilang begitu saja dari benak bangsa Indonesia. Bahkan sejarah menjadi mata pelajaran yang harus dipahami bagi pelajar Indonesia. Penjajahan yang terjadi akibat kedatangan bangsa asing di masa lampau telah berhasil menciptakan sebuah sejarah dan kisah bagi rakyat Indonesia yang harus diingat, dikenang, dan dipelajari. Sejarah kemerdekaan Indonesia menjadi salah satu bahan ilmu pengetahuan dengan berbagai pelajaran hidup yang perlu kita teladani dari para pejuang yang telah gugur, seperti sikap patriotisme, rela berkorban, dan cinta tanah air. Meski menjadi salah satu kenangan pahit, namun dengan adanya masa penjajahan di Indonesia telah berhasil melahirkan generasi yang penuh dengan semangat perjuangan. Sebelum meraih kemerdekaan, rakyat Indonesia dan para tokoh pejuang Indonesia telah melalui satu fase sulit dan berusaha payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Tidak hanya hitungan hari, namun ratusan tahun. Banyak tokoh pejuang dan rakyat Indonesia yang gugur dalam usaha merebut kemerdekaan. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, di antaranya adalah: pertama, sejarah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menjadi salah satu sejarah kemerdekaan Indonesia yang sangat penting. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa ini terjadi, para tokoh proklamator dan rakyat Indonesia telah melalui proses panjang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah pada Sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945 dan dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Para tokoh Indonesia seperti Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat ke Dalat Saigon, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi.
Para tokoh perjuangan kemerdekaan melakukan persiapan kemerdekaan. Para tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia menginginkan bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hadiah dari Jepang, namun perjuangan bangsa Indonesia sendiri. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta beserta Fatmawati dan Guntur, putra Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat mempengaruhi keyakinan Soekarno-Hatta dan mengagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Beliau setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diselenggarakan di Jakarta. Ketiga, peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus 1945. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh tokoh golongan muda, yaitu Sukarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, kemudian naskah diketik oleh Sayuti Melik dan ditanda tangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada rencana awal, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada. Namun dengan segala pertimbangan dan alasan keamanan dan ketertiban, akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Keempat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perundingan dalam menyusun naskah proklamasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh golongan tua dan muda berlangsung mulai pukul 2 sampai pukul 4 WIB dan dilaksanakan di ruangan makan kediaman Laksamana Maida. Susunan teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diketik oleh salah satu tokoh yang hadir dalam perundingan, yaitu Sayuti Melik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Insinyur Soekarno. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 10 WIB, peristiwa pembacaan naskah proklamasi ini dihadiri oleh Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai dengan pembacaan teks dan disambung dengan pidato oleh Insinyur Soekarno, serta sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muwardi yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota. Pada awalnya, petugas pengibar bendera adalah Trimurti. Namun ia menolak karena menurutnya petugas pengibar bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Pengibaran bendera akhirnya diputuskan untuk dilakukan oleh Latif Hendra Ingrat dan Suhud. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, bendera jahitan Fatmawati masih disimpan di Museum Tugu Monas
sebagai bukti sejarah kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Indonesia secara resmi telah menjadi negara yang merdeka dan dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menjadi hari ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dari peristiwa perjalanan panjang meraih kemerdekaan, kalian tentu sangat tahu bagaimana kerasnya perjuangan yang harus ditempuh para pejuang di masa itu. Kumpulan peristiwa dan tragedi masa-masa sebelum kemerdekaan dapat dijadikan satu potret betapa gigihnya para tokoh dan rakyat Indonesia saat itu dalam merebut dan meraih kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa meneladani semangat perjuangan para pendahulu kita. Kita harus memiliki rasa cinta tanah air dan patriotisme, akan semangat untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang kita cintai ini makin berkobar. Merdeka! Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran selawase. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.